Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi wabarakatuh. hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Segala puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kebaikan, telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Kita ketahui atau tidak kita ketahui, sudah kita syukuri ataupun belum kita syukuri. Yang demikian itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian berupaya, berusaha untuk menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepada kalian atau yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Demikian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan yang terbesar ya adalah nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat kepada Islam. Sesuatu yang jarang kita syukuri karena merasa bahwa ini adalah hadiah ya, bukannya hidayah tetapi hadiah. Hadirin azan ya Allah wa yakum jami'an. Siapa di antara kita yang setelah selesai makan mengucapkan alhamdulillah? Ya, siapa di antara kita yang selesai tidur atau baru bangun tidur kita ucapkan alhamdulillah? Siapa di antara kita yang selesai mengerjakan sesuatu kemudian kita ucapkan alhamdulillah? Ya, kita termasuk orang-orang yang batas ucapan alhamdulillah kita jika mendapat tambahan uang. Ya, karena kenapa? Karena Allah yang paling utama, nikmat Allah yang paling seperti di antaranya adalah nikmat iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur adalah mereka yang Allah Subhanahu wa taala janjikan akan dilipat gandakan kebaikan. La azidanna la in kafartum Ustadz kok hilang-hilang ya Ustadz suaranya? Ustadz kok hilang-hilang suaranya? Ustadz. Bentar ya. Dewi. Iya, Bu. Bukan dari kita kan ya? Dari Ustadz sendiri ya? Iya, Bu. Mic-nya lagi disconnected, Bu. Audionya sama mic. Iya, iya, Dew.
Ustadz suaranya belum dinyalain. Salawat dan salam mudah-mudahan Nah, senantiasa tercurah kepada junjungan kita, manusia yang paling mulia, orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi uswatun hasanah. Manusia yang terbaik, yang paling layak untuk dijadikan suri tauladan. Ya, kita lihat bagaimana saat ini remaja-remaja kita, ya, anak-anaknya ibu-ibu, ya, bagaimana atau kepada siapa mereka mengidolakan, di mana mereka menaruh kepercayaan untuk mereka ikuti sikap, kebiasaan, bahkan akhlak seseorang. Ya, maka kita akan melihat bahwasanya orang yang paling layak untuk dijadikan suri tauladan, kita contohi mulai dari bangun tidur sampai akan tidurnya lagi, dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini juga tercurah kepada seluruh keluarga beliau, kemudian daripada ummahatul mukminin, ya, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, cucu-cucu beliau, dan tentunya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Orang-orang, ya, yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di barisan terdepan, ya, dalam rangka membela agama Allah ini. Semoga Allah jadikan ringan langkah kaki kita berjalan di atas jalan mereka, yang dengannya Allah menyampaikan kita ke tempat mereka, berkumpul bersama dengan mereka di jannahnya. Allahumma amin. amin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah pekan yang lalu kita membahas bahwasanya belum saatnya untuk berhenti, ya. Belum saatnya kita untuk berhenti karena pada dasarnya apapun yang saat ini sedang kita kerjakan, ya, kita duduk, kita mendengarkan kajian, ya, kita berbaring, kita tidur, ya, kita sedang liburan, sejatinya kita semua dalam keadaan melakukan sebuah perjalanan, ya, perjalanan yang sangat panjang, ya. Setelah sebelumnya kita membahas masalah setelah seseorang menunggu kematiannya, ya, apakah orang yang sudah mati kita katakan sudah beristirahat? Kita katakan tidak. Orang yang sedang mati mereka justru sedang menunggu sesuatu. Mereka sedang di halte. Ini halte pertama, ya, masa penantian. Ada orang-orang yang menikmati haltenya. Karena kenapa? Karena mereka melakukan kebaikan, ya, beramal saleh di dunianya, berjibaku dengan dengan keinginan duniawinya, ya, baku hantam dengan hawa nafsunya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan halte yang mudah, ya. Mereka akan mendapatkan tempat singgah yang baik, ya, tempat singgah yang luas, ditemani dengan amal solehnya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW diserupakan dengan makhluk yang baik, ya. Jadi nanti orang tersebut akan ditemani oleh pahala dari amalannya dalam bentuk makhluk yang indah, ya, yang menenangkan berada bersama dengannya, ya. Adapun orang-orang yang mengumbar hawa nafsunya, membiarkan mengikuti setiap keinginan syahwatnya, gitu ya, tidak peduli mana yang halal mana yang haram, gitu ya, dengan alasan yang haram saja sulit apalagi yang halal, ya. Ini alasan-alasan seperti itu, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan halte yang buruk, ya, tempat persinggahan yang buruk, ya. Di sana mereka akan mendapatkan kesulitan, di sana mereka akan mendapatkan azab, ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya azab kubur itu berlaku. Makanya kita memohon kepada Allah, ya, di dalam doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Salah satu yang disebutkan adalah kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari azab kubur. Berarti adab yang ada di dalam kubur adalah sesuatu yang benar, ya. Jadi orang Islam tidak mengenal istilah rest in peace, ya. RIP itu tuh orang Islam tidak mengenal. Karena kenapa? Dari mana kita tahu seseorang sedang berada dalam peace, ya, di dalam kedamaian, ya. Kita semua nggak akan ada yang tahu. Tapi intinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang bekerja keras untuk mengendalikan hawa nafsunya, orang-orang yang memaksakan diri untuk beramal saleh, mereka akan mendapatkan kebahagiaan pada saat penantian menunggu hari kebangkitan.
Setelah kematian selesai, yang sedang ditunggu adalah hari kiamat. Hari kiamat ditiup sangkakala yang pertama, kemudian semua yang ada di muka bumi dan ada di langit semuanya musnah. Ya, semuanya mati kecuali malaikat-malaikat Allah, ya, yang Allah tetap izinkan untuk hidup, ya. Kemudian setelah sangkakala yang pertama ditiup, ditiup sangkakala yang kedua. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk proses pembangkitan. Dibangkitkan seluruh makhluk yang tadinya Allah Subhanahu wa taala sudah matikan, ya. Dan pada saat itu semuanya berdiri dalam keadaan menunggu apa? Menunggu kejadian setelahnya. Setelah itu ada telaga, setelah itu ada hisab, gitu ya. Apa yang terjadi di telaga dan apa yang terjadi pada saat hisab itu sudah pada apa yang terjadi pada saat di telaga itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Setelah apa yang terjadi di telaga, kemudian akan dibagikan setiap orang itu buku catatan mereka. Ada yang dari depan dengan tangan kanan mereka, ada yang dengan tangan kiri mereka, ada yang dari belakang punggung mereka. Ini semua adalah bentuk-bentuk pemberian buku catatan, dan itu semuanya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita akan masuk ke kejadian selanjutnya. Pada saat seseorang sudah mendapatkan buku mereka, ya, pada saat seseorang sudah mendapati buku mereka berada di tangan mereka, ya, entah ada di tangan kanan atau entah ada di tangan kiri, atau mereka dapati buku mereka di balik punggung mereka, intinya semua mereka sudah mendapatkan buku amalan mereka. Apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu tegaklah hisab. Ya, yang terjadi adalah tegaklah hisab, hari perhitungan, di mana semua orang, ya, tidak ada yang terzalimi. Setiap manusia akan dihitung amalannya, baik amalan buruknya ataupun amalan baiknya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih." Barang siapa orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya, buku catatannya dengan tangan kanannya, ya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Mereka itu adalah orang-orang yang akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan mereka nantinya akan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan berbahagia. Sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Barang siapa orang-orang yang diberikan kitabnya di belakang punggungnya, dari belakang punggungnya, fasaufa yad'u thubura. Kemudian mereka akan berteriak. Ya, mereka akan mengencangkan teriakan mereka sambil mereka mengatakan thubura. Thubura itu artinya celaka saya. Ya, kalau bahasa kitanya mati, ya. Mati aku, ya. Pada saat itu sudah mati, ya. Jadi tidak ada kematian lagi setelah kematian yang pertama, ya. Fasaufa yad'u thubura. Celaka saya. Sambil mengeluarkan suara yang terkeras yang mereka bisa keluarkan. Wa yasla sa'ira, dan mereka nantinya akan dikiring ke neraka yang menyala-nyala. Hadirin azan ya Allah wa yakum jami'an. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya setiap orang pada saat masa mahsyar mereka menunggu sesuatu yang sebenarnya ini membahagiakan bagi orang-orang yang beriman. Ya, penantian ini penantian yang membahagiakan. Dalam artian apa? Lihat bagaimana orang-orang yang beriman, mereka sudah minum daripada Kautsar. Mereka sudah minum dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di pertemuan sebelumnya kita katakan bahwa orang-orang, ya, ada hadis yang menyebutkan bahwa orang-orang yang minum dari telaga tersebut tidak akan pernah merasa kehausan selamanya. Ustaz, kalau misalnya mereka enggak lagi merasa kehausan, bagaimana mereka nanti akan minum di surga? Kita katakan, bukankah kita tahu bahwasanya orang-orang di surga mereka minum bukan karena haus, tapi karena mereka menikmati sesuatu. Gitu. Jadi tidak perlu haus untuk menikmati sesuatu. Ya. Nah, kemudian belum lagi orang-orang yang beriman mereka akan dinaungi oleh sesuatu nantinya di mahsyar. Belum lagi nanti setelah pembagian amal catatan, ya, mereka akan berbahagia, mereka akan berbangga. Karena kenapa? Karena mereka mendapati buku amalan mereka tangkap dengan tangan kanan mereka. Ya, mereka akan melihat buku catatan mereka di tangan kanan mereka. Seperti itu.
Bagaimana keadaannya pada saat itu? Ya, pada saat orang-orang merasa gelisah, ya, kenapa? Karena mereka belum dapati kitab-kitab mereka. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka bisa berbangga karena kitab mereka berada di tangan kanan mereka. Sedangkan yang lainnya mungkin berada di tangan kiri, di tangan kiri mereka, yang lainnya berada di belakang punggung mereka. Orang-orang yang beriman mendapati kitab mereka di tangan kanan mereka. Nah, kemudian setelah terjadi hari hisab itu, ya, setelah semua manusia dihisab atau dihitung lebih banyak, ya, lebih banyak yang mana amalan kebaikan mereka atau lebih banyak amalan keburukan mereka, dan tidak ada satu kesalahan kecil pun kecuali di sana tertulis, dan tidak ada satu pahala besar pun kecuali di sana tertulis. Semuanya tertulis. Lalu apa yang terjadi setelah hisab? Setelah proses perhitungan itu selesai. Setelah proses penghitungan itu rampung, yang terjadi adalah qisas. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan seperti ini. Ya ibadi, ini haramtu dzulma 'ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman untuk diriku sendiri. Maksudnya Allah mengharamkan kepada dirinya sendiri, ya, untuk tidak berbuat zalim. Ya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku menjadikan kezaliman ini sesuatu yang haram bagi kalian. Maka janganlah kalian berbuat zalim. Maksudnya adalah, kan kita tahu bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa melarang-larang keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah bisa atau tidak berbuat zalim? Oh, sangat bisa. Allah sangat bisa berbuat zalim. Manusia saja yang bukan siapa-siapa bisa berbuat zalim, akan tetapi hadis qudsi ini menyebutkan bahwa Allah mustahil berbuat zalim. Karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan berbuat zalim. Nah, karena Allah pun mengharamkan kepada dirinya kezaliman, Allah juga mengharamkan kezaliman untuk dilakukan hamba-hambanya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tadzalamu, janganlah di antara kalian melakukan kezaliman. Ya, janganlah kalian saling menzalimi. Kenapa Ustaz kita tidak boleh berbuat zalim? Karena nanti akan datang hari di mana kezaliman itu akan berimbas buruk bagi pelakunya. Kita tahu bahwa orang-orang yang berbuat zalim di dunia itu tuh bisa jadi mereka lepas daripada pengadilan dunia. Kita tahu bahwasanya seseorang bisa saja menggibah, ya, tanpa orang yang digibahi tahu, tetapi keburukannya sudah tersebar kemana-mana. Kita tahu bahwasanya, ya, bisa jadi seseorang yang berhutang kemudian tidak membayar, dia kabur, misalnya gitu ya. Kemudian kesedihan, ya, kepayahan, kemelaratan, ya, itu hanya akan menimpa orang yang terzalimi. Bagaimana keadaan orang-orang yang berbuat zalim di dunia? Bisa jadi keadaan orang-orang yang berbuat zalim di dunia itu mereka akan mendapatkan kenikmatan, kesenangan karena hasil dari kezaliman dia kepada orang yang terzalimi. Ya, contoh misalnya orang-orang yang korupsi. Ya, kita lihat bagaimana mereka tertawa di atas penderitaan orang lain. Ya, kita tahu bahwasanya sebagian mereka hidup, ya, di atas darah dan air mata orang lain, gitu ya. Kita tahu bahwasanya mereka bisa pergi ke sana, pergi ke sini, membeli ini dan membeli itu, memenuhi segala keinginan, bukan kebutuhan lagi, membeli segala keinginan mereka. Ya, semuanya mereka bisa lakukan. Ya, tapi jika itu di atas kezaliman, jika itu adalah hasil daripada menzalimi orang lain, ya, pengadilan dunia bisa lepas nggak mereka? Bisa. Mereka bisa lepas daripada pengadilan dunia. Ya. Tapi akan datang pengadilan di mana tidak akan ada kezaliman di sana. Setiap orang yang berbuat zalim, ya, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan, ya, kepada orang-orang yang dia zalimi. Ya. Hadirin azan ya Allah wa yakum jami'an. Kita tahu bahwasanya orang-orang yang berbuat zalim tadi sudah saya katakan, ya, mereka akan
uh, mereka bisa untuk lepas daripada pengadilan dunia. Contoh misalnya seseorang yang membunuh ya, kemudian atau orang yang menculik gitu ya, kita katakan mereka bisa lepas daripada pengadilan dunia. Tapi apakah mereka bisa lepas daripada pengadilan akhirat? Tentu saja tidak. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengatakan jauh-jauh hari tentang hal ini. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah. Janganlah kalian berbuat zalim, karena itu akan mendatangkan kegelapan. Karena kezaliman akan mendatangkan kesulitan pada hari kiamat nanti. Mungkin tidak terfikir sama kita ya. Nggak pernah Ustaz, saya nggak pernah korupsi gitu ya. Saya nggak pernah ngegibah orang gitu ya. Saya nggak pernah bikin orang susah lah Ustaz. Kita katakan, mungkin itu yang terasa sama kita. Ya, bayangkan seseorang bisa saja mendolimi orang lain bahkan hanya dengan mata saja. Ya, ibu-ibu percaya nggak kira-kira? Ya, ada orang datang, ibu lagi ngobrol, kemudian mata ibu seperti ini. Nah, itu hati-hati. Karena itu jika itu dianggap sebuah kezaliman, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban kita nantinya di akhirat. Ya, ini kan lirikan yang berbahaya ya, seakan-akan dia sambil mengatakan tuh orangnya datang tuh. Perhatikan, jika itu kezaliman, ibu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Kenapa seperti itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hati-hati sekali ya, ibu-ibu sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Atadaruna mal muflis." Rasulullah pernah mengatakan, dia pernah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut? Kemudian mereka menjawab, ya sebagian mereka menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah, itu adalah orang-orang yang dirham aja nggak punya. Ya, orang-orang yang dirham aja nggak punya. Wala mata' dan tidak punya perniagaan. Dia nggak punya barang yang bisa untuk dijual. Ya. Faqala innal muflisa min ummati, ya. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari umatku mereka adalah ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang-orang yang datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ya nantinya pada hari kiamat dalam keadaan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza. Akan tetapi sejatinya orang-orang tersebut dia juga membawa dosa-dosa. Ya. Karena kenapa? Karena dia telah mencela fulan, memakan harta fulan, menumpahkan darah fulan, memukul fulan. Kemudian orang-orang yang dizalimi ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya. Jadi diambil pahala dari orang yang sudah berbuat zalim ini, kemudian diberikan kepada orang yang terzalimi. Ya, apabila kebaikannya sudah habis dan seluruh kewajibannya belum tertunaikan, kalau seandainya ternyata pahala ya dari amal-amal soleh yang sudah dia kerjakan itu sudah selesai, sudah habis, nggak tersisa, apa yang dilakukan? Padahal masih ada kezaliman yang belum terbayarkan. Ya, ada kezaliman yang belum tertunaikan. Sebagian dosa-dosa orang yang terzalimi ini ya sesuai dengan level kezaliman yang mereka dapatkan dari orang-orang yang berbuat zalim, itu akan diangkat dosanya kemudian dibebankan kepada orang yang berbuat zalim. Ya, seperti itu. Lalu kemudian kata Rasulullah, lalu orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Karena kenapa seperti itu? Ya kebaikannya sudah habis. Kebaikannya sudah habis. Yang dia pikul apa? Kejelekan orang lain. Karena kenapa? Karena dia sudah pernah berbuat zalim di dunia kepada orang tersebut. Ini bahaya hadirin azan ya Allah wa yakum jami'an. Kalau kita memiliki masalah kepada Allah, ya, tentu taubat dan istighfar itu adalah obatnya. Tentu taubat dan istighfar itu adalah penawarnya. Akan tetapi, kalau kita berbuat kesalahan kepada orang lain,
menzolimi dia, menzolimi perasaannya, menzolimi kehormatannya, maka buru-buru minta maaf. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Abu Hurairah, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in." Barang siapa yang memiliki kezaliman yang pernah dia lakukan kepada saudaranya atau kepada kehormatannya sedikit pun, ya, falyatahallalhu minhul yaum, maka baginya untuk minta halal, untuk dihalalkan, untuk dimaafkan hari ini juga, qabla alla yakuna dinaran wala dirham, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak lagi berharga. In kana lahu amalun salih, kalau seandainya dia memiliki amal saleh, ukhidha minhu biqadari mazlamatihi, maka amal soleh tersebut akan diambil, ya, seberat kezaliman yang dia lakukan. Wa ilam yakun lahu hasanat, kalau seandainya dia sudah habis, dia sudah bangkrut, dia sudah tidak lagi memiliki kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi, akan diambil keburukan orang yang terzalimi, fahumila alaihi, kemudian akan dibebankan kepada orang ini. Buru-buru minta maaf. Kalau seandainya kita memiliki kesalahan kepada orang lain, buru-buru minta maaf, ya, minta dihalalkan. Kalau perlu tanya ke dia, gimana cara saya untuk mendapatkan maaf Anda? Ya, jika punya hutang, maka lunasi. Ya, jika itu berhubungan dengan dengan kemuliaan dia, misalnya kemuliaannya kita jatuhkan. Ya, kemuliaannya kita jatuhkan, maka kita harus membangkitkan kemuliaan itu. Misalnya kita pernah bergibah, ya, tentang seseorang kepada orang lain, maka orang-orang yang pernah kita bergibah dengannya bilang kepada mereka, itu salah saya pernah bergibah seperti itu, dia orangnya sebenarnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, disebutkan kebaikan-kebaikannya. Wah, kalau kayak gitu berat, Ustadz. Nah, ini tanggung jawab kita di dunia. Sebelum datang hari di mana dirham dan dinar tidak lagi berharga. Kalau misalnya pernah nyolong ayam, kembalikan dengan ayam yang semula, gitu. Kembalikan dengan ayam yang semisal dan minta maaf, gitu kan. Kalau seandainya pernah nyolong mangga tetangga, gitu, minta maaf dan kembalikan, ya. Tapi kalau misalnya dia bilang nggak harus kembalikan, gimana? Ya sudah, yang penting sudah minta, yang penting sudah minta maaf, gitu. Misalnya ada karyawan yang belum ditunaikan gajinya, karyawannya sih diam-diam aja, gitu kan, karena nggak enak sama atasannya, gitu. Dia bertanggung jawab, hati-hati, Ibu. Ya, kalau seandainya ada karyawan yang tidak terpenuhi haknya, maka kezaliman tersebut akan diambil. Ya, kezaliman tersebut akan membuat pahala ibu diambil nanti di akhirat, diberikan kepada orang yang tadi terzalimi atau karyawan yang tadi belum sempat ditunaikan haknya. Gitu ya. Makanya hati-hati dengan hak-hak manusia. Kita katakan bahwasanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jika kita melakukan kesalahan, maka taubat dan istighfar sebagai penawarnya. Jika hubungan kesalahan kita itu kepada sesama makhluk, ya, kepada sesama manusia, maka buru-buru minta dihalalkan. Ya, segera minta dimaafkan. Karena kalau tidak, ya, capek-capek kita melakukan sholat, capek-capek kita berpuasa, capek-capek kita umroh, haji, dan seterusnya, ya, ibadah-ibadah tersebut bisa saja jadi sia-sia dan bangkrut kita. Karena kenapa? Karena ada kezaliman kepada orang lain yang belum kita mintai halalnya. Mintakan kepada mereka maafnya. Hadirin azani Allah yakum jami'an. Setelah itu selesai, gitu ya. Setelah semua orang secara detail dikisos, ya, dimintai pertanggungjawabannya, gitu ya, dibalas dengan balasan yang serupa, diambil pahalanya, ya, atau diberikan pahala dari orang lain yang mendoliminya, ya, berarti kan ada kemungkinan seseorang itu tuh berkurang pahalanya atau bertambah, gitu. Makanya tadi saya sudah katakan, gitu, jangan tertarik, gitu, jangan ikut-ikutan menjelek-jelekan orang lain, ya, karena kenapa? Karena kita pun akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala,
ya kezaliman kita kepada dia dalam bentuk ghibah, dalam bentuk merendahkan, menjelekkan, mencela gitu ya, kita akan berhadapan dengan mereka. Tapi Ustadz, dia memang orang zalim. Kita katakan, dia akan membagikan pahala kepada orang yang dia zalimi. Tapi karena kita berbuat zalim kepada dia, kita pun juga akan bagi-bagi pahala ke dia. Rugi banget kan? Makanya kalau misalnya ada majelis ghibah, pindah. Ya, ibu-ibu kan gak mau rugi di dunia ya. Jangan sampai mau rugi nanti di akhirat. Ya. Karena kita katakan orang-orang yang berbuat zalim, mereka akan apa? Mereka akan dimintai pahala mereka untuk dibagikan kepada orang-orang yang terzalimi. Misal, bos, ya, misalnya bos nih. Bos berbuat zalim kepada karyawannya gitu. Ya, bos nanti akan membagi-bagikan pahala dia ke karyawannya. Tapi ibu yang menggibah dia, yang mencela dia di belakang, ya, meskipun dia nggak tahu, ibu akan bagi pahala ke dia. Baik sekali, Masya Allah. Ya, jangan seperti itu ya. Nah, setelah itu semuanya secara detail di kisos, ya, seseorang bisa jadi bertambah dan berkurang pahalanya. Baru setelah itu berlakulah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Berlakulah hari mizan. Ya, hari di mana semua amalan itu nantinya ditimbang. Tadi kan pahala pada hari hisab kan hanya dihitung. Ya, setelah dihisab kemudian nanti ada kisos, bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang, ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah bertambah dan berkurangnya amalan ini atau pahala ini, baru setelah itu ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinu. Yang amalan kebaikannya itu lebih berat, ya, bahwa fi 'aisyatir radiyah. Dia maka akan hidup di kehidupan yang diridhai. Wa amma man khaffat mawazinuh. Barang siapa yang ringan, lebih ringan amalan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Dia akan dikembalikan ke neraka hawiyah. Tempat kembalinya ke sana. Wa ma adraka ma hiyah. Dan tahukah kamu apakah itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang dinyalakan. Hadirin azan ya Allah wa yakum jami'an. Ayat ini menjadi bukti bahwasanya ya, hari pertimbangan itu benar. Hari di mana setiap amalan kita nantinya akan ditimbang. Seseorang bisa jadi membawa amalan sekian, kemudian berkurang sekian, bertambah sekian, baru nanti setelah itu ditimbang. Ya. Kemudian kata Allah, yang timbangannya berat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, yang timbangan kebaikannya itu ringan, dia akan masuk ke dalam neraka, seperti itu. Hadirin azanillahu wa iyyakum jami'an. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai timbangan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yudha'al mizan yaumal qiyamah." Nanti akan ada mizan pada hari kiamat, ya, hari pertimbangan. Fala wuzina fihi samawati wal ard, ya, la wasi'at. Kalau seandainya, ya, ditaruh di timbangan tersebut langit dan bumi, maka timbangan tersebut akan tetap lega. Ya, bayangkan, bumi dan langit ditaruh di dalam timbangan tersebut, tapi ternyata timbangannya masih tetap lega. Berarti ada kemungkinan orang-orang yang membawa pahala yang lebih besar daripada bumi dan langit, Masya Allah. Ya, seperti itu. Atau bisa jadi seseorang, ya, itu datang ke mizan pada saat itu dibebankan kepada dia dosa yang lebih besar daripada langit dan bumi. Nauzubillahi min dzalik. Fataqulul malaikah, kemudian malaikat itu berbicara, "Ya Rabbi, liman yazinu hadza?" Wahai Rabb, ya, wahai Allah, buat siapa timbangan ini berlaku? Fayaqulullah ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, liman syi't, ya, liman syi'tu min khalqi, kepada siapa saja, ya, makhluk-makhlukku yang aku inginkan. Fataqulul malaika, kemudian malaikat berkata, subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kemudian bahkan para malaikat bersaksi sambil mereka mengatakan,
Maha suci Engkau ya Allah, kami belumlah beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Tuh. Bayangkan. Ya, poinnya atau garis bawahnya adalah ya, timbangan itu jangan pikir ibu-ibu ke pasar ya atau ke supermarket, timbangannya cuma muat untuk 10 kilo, bukan. Bayangkan langit dan bumi jika ditaruh di timbangan tersebut, maka timbangan tersebut akan tetap lega alias masih muat yang lain. Ya, seperti itu. Hadirin azan ya Allah wa yakum jami'an. Mizan ini sangat akurat. Ya, tidak lebih dan tidak dikurangi. Kita tahu kalau seandainya ibu-ibu beli beras ya atau misalnya beli gula, bisa jadi tidak 1 kilo pas. Ya, misalnya 1,001 kilogram atau 9,997 kilogram gram ya. Akan tetapi ya, jangan bayangkan mizan itu demikian. Ya, mizan yang terjadi pada hari kiamat itu, ya, itu sangat akurat. Tidak ada satupun kebaikan atau tidak ada sebesar atau seberat biji dzarrah pun keburukan kecuali semuanya dihitung. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa nadha'ul mawazinal qist liyaumil qiyamah." Dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat. Ya. Kata Allah, "Fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Sehingga tidak ada seorang pun yang nanti dirugikan ya, sedikit pun. Jika amalan itu, bahkan jika hanya amalan itu seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkan pahalanya dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Bayangkan kalau seandainya seseorang memiliki 1 biji sawi kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan yang semisal dengannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim pada hari tersebut, bahkan sebesar biji sawi kebaikan pun juga akan ditimbang. Ya, kita tahu kalau seandainya ibu-ibu nih belanja depan rumah, tambahin lah bang, gitu ya. Kemudian tukang sayur lewat, kemudian setelah beli ini, ya. Kalau misalnya untuk ibu-ibu, ibu akan mengatakan tambahin lah bang, gitu kan. Ya, giliran itu untuk pedagangnya, ibu mengatakan kurangin lah, ya kan seperti itu kan. Tapi nanti di hari kiamat tidak akan ada seperti itu. Tidak akan ada. Bahkan sebesar biji sawi pun kebaikan atau keburukan semuanya akan dihitung. Hadirin azan ya Allah wa yakum jami'an. Setelah semua manusia yang jumlahnya wallahu alam mungkin miliaran atau triliunan wallahu alam ya. Bayangkan dari Nabi kita Adam alaihi salam kepada orang yang terakhir kali nanti meninggal. Ya, kita nggak betul-betul tahu ya, belum ada survei ke sana gitu. Entah miliaran atau triliunan manusia, semuanya akan ditimbang amalannya secara rinci dan akurat. Setelah semuanya ditimbang, apa yang terjadi? Udah selesai? Udah berhenti? Belum. Belum waktunya untuk berhenti. Setelah mizan terjadi, setelah hari pertimbangan selesai, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada kita untuk berdiri di belakang imam-imam kita. Ya, yang imamnya orang-orang Korea silahkan berdiri di belakang mereka. Yang imamnya orang-orang India silahkan gitu. Yang imamnya artis-artis tanah air silahkan berdiri di belakang mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tad'u kullu unasin bi imamihim." Ingatlah akan datangnya hari di mana pada saat itu kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya. Dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu. Dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia, selalu condong kepada keburukan, mengamalkan maksiat, meninggalkan ibadah, mereka akan lebih buta. Ya. Kemudian mereka buta hatinya di dunia dan nanti akan lebih buta lagi nantinya di akhirat, dan mereka akan lebih tersesat daripada jalan yang
jalan yang benar. Nah, hadirin azan ya Allah wa yakum jami'an. Ini menunjukkan poinnya adalah bahwa setiap kita nanti akan berada di belakang imam kita masing-masing. Ya, adapun kita orang-orang yang multazim, ya orang-orang yang bersemangat untuk melakukan kebaikan, berusaha menjauhkan diri daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita orang-orang yang berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti barisannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ya ayat ke-22 sampai 23. Uhsyurul ladzina zalamu, bangkitkanlah orang-orang yang berbuat zalim, wa azwajahum, dan pasangan-pasangan mereka, konco-konco mereka, wa makanu ya'buduna min dunillah, ya. Dan mereka orang-orang yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, fahduhum ila siratil jahim, ya. Maka tunjukilah mereka, maka arahkan mereka kepada neraka jahanam, ya. Jadi orang-orang yang berbuat zalim, ya, dan konco-konco mereka dan sekutu-sekutu mereka nantinya akan dibangkitkan di belakang imam-imam mereka juga, ya. Kalau seandainya ada orang yang imamnya adalah para dukun, mereka akan di belakang para dukun. Kalau imamnya adalah orang-orang yang tidak normal, ya, para tidak normal, mereka akan di belakang para tidak normal itu. Ya, kalau yang imamnya adalah artis-artis Hollywood, ya, yang dijadikan panutan adalah mereka, maka mereka akan berada di belakang mereka. Makanya tadi kita katakan, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala ya memaafkan segala kesalahan kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berada di barisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin azan ya Allah wa yakum jami'an. Kita tahu bahwasanya orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang tidak beriman, semuanya mereka sudah masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, orang-orang yang tidak beriman, mereka akan masuk ke neraka jahanam. Mereka tidak melewati hisab, mereka tidak melewati mizan. Jadi proses itu mereka skip. Karena kenapa? Mereka akan melewati kisos gitu ya, tapi mereka tidak perlu dihitung, tidak perlu ditimbang. Karena apa yang mau dihitung? Karena apa yang mau ditimbang? Ya, keburukan yang terburuk yang mereka lakukan adalah tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Ya, meskipun mereka berbuat kebaikan di dunia, maka kita katakan kebaikan mereka sudah lunasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Bagi siapa yang berbuat baik di dunia dari orang-orang musyrikin, dari orang-orang munafik, mereka akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Adapun mereka di akhirat, ya, mereka tidak lagi dihisab dan tidak lagi ditimbang. Karena kenapa? Karena sudah kontan di dunia. Ya, seperti itu. Sebaliknya, yang tersisa adalah orang-orang yang beriman. Ya, karena orang-orang kafir dan orang-orang musyrik mereka semua sudah dimasukkan ke dalam neraka, ya. Yang tersisa adalah orang-orang yang beriman, ya. Adapun orang-orang yang beriman di sini pada saat itu terbagi kepada dua. Orang-orang yang imannya jujur dan imannya yang tidak jujur. Ustadz, apa bedanya orang-orang yang beriman dengan iman yang jujur dan orang-orang yang beriman dengan iman yang tidak jujur? Maka kita katakan orang-orang yang beriman dengan iman yang tidak jujur, mereka adalah para munafik. Orang-orang yang memperlihatkan di depan orang-orang lain sebagai orang yang beriman, tetapi di dalam hatinya menyimpan kebusukan, menyimpan kehinaan. Mereka menghinakan Islam, mereka berusaha untuk mencari celah menjatuhkan Islam dan menghancurkan Islam. Ya, seperti itu. Terlihatnya seperti orang-orang beriman, sholat bersama dengan mereka, berderma bersama dengan mereka, malah mungkin puasa di bulan yang kita berpuasakan. Tetapi yang ada di dalam hati mereka lebih busuk daripada kekafiran orang kafir, ya. Maka orang-orang tersebut, ya, dikatakan mereka sebagai orang-orang yang imannya tidak jujur, ya. Jadi orang-orang munafik adalah orang-orang yang beriman, tetapi keimanan mereka tidak jujur. Apa bedanya pada saat itu, ya Ustadz? Orang-orang yang beriman dengan iman yang jujur dan orang-orang munafik. Nah,
Bagaimana kita bisa membedakan seseorang itu bagaimana pada saat itu kita bisa membedakan mana orang yang jujur imannya, mana orang yang munafik. Ya, ada dua ciri. Ciri yang pertama, ya, nantinya mereka di akhirat mereka tidak bisa sujud. Mereka tidak bisa sujud. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un." Pada saat itu, ya, betis-betis itu disingkap. Ya, kita tahu bahwasanya seseorang pada saat mahsyar itu khufatan uratan ghurlan. Pada saat di mahsyar, seseorang itu tuh tidak pakai sepatu, tidak pakai alas kaki, maaf, bukan tidak pakai sepatu, tidak pakai alas kaki. Ya, uratan, tidak pakai baju. Ghurlan, tidak disunat. Ya. Makanya di sini disebutkan, ya, yukshafu an sakin, pada saat itu betis-betis itu tuh terlihat. Ya. Dan kemudian wa yud'auna ila sujud. Orang-orang yang beriman ini diperintahkan kepada mereka setelah tadi terjadi mizan, mereka diminta untuk bersujudlah kamu kepada Allah. Ayo sujud. Fala yastati'un. Akan tetapi orang-orang yang munafik mereka tidak bisa sujud. Ah Ustadz, apa susahnya sujud? Orang tinggal jatuh aja kok susah banget. Iya. Ya, salah satu tafsir menyebutkan bahwasanya, ya, kita tahu bahwasanya tulang-tulang kita ini memiliki sendi-sendi, ya, memiliki ruas-ruas. Akan tetapi pada saat itu semua tulang-tulang ini, ya, orang-orang munafik, ya, itu nyatu satu sama lain. Jadi udah kayak stickman gitu, ya. Sudah kayak stickman gitu, sudah seperti orang-orangan sawah, ya. Dari kepalanya sampai dengan kakinya rapet. Nggak bisa apa? Nggak bisa bengkok. Ya. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dillah. Adapun pandangan mata mereka itu tertunduk. Tarhaquhum dillah. Terlihat pada muka-muka mereka kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Karena sebenarnya sebelumnya pada saat mereka di dunia, mereka diperintahkan untuk sholat. Mereka diperintahkan untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka enggan padahal mereka pada saat itu salim sehat. Jadi orang-orang munafik salah satu cirinya mereka tidak sholat. Tuh, bahaya tuh. Ya, orang-orang yang melalaikan sholat. Nah, di dunia mereka tidak mau sholat, tidak mau sujud, ya, karena kan kita nggak boleh tiba-tiba sujud aja, ibu pengen sujud tiba-tiba sujud, ini nggak boleh, ya, harus ada sebab, ya. Dan sebab terbesar seseorang sujud adalah sholat, ya. Nggak mau mereka sholat, nanti di akhirat diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sujud, mereka nggak bisa sujud. Karena kenapa tadi salah satu alasannya? Kerangka mereka atau tulang-tulang mereka menyatu, ya. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, mereka tidak memiliki cahaya. Ya, pada saat hari di depan sirat, ya, pada saat yang gelap, ya, kemudian kita semua membutuhkan cahaya, ya. Pada saat itu orang-orang yang munafik, mereka tidak memiliki cahaya. Bayangkan saja setiap orang memiliki cahayanya masing-masing. Ya, orang-orang yang beriman memiliki cahayanya masing-masing. Ada yang sangat terang, ada yang sedikit redup, ada yang redup sekali gitu, ya. Intinya setiap mereka punya cahaya mereka masing-masing. Akan tetapi orang-orang yang munafik gelap sama sekali, tidak memiliki cahaya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat yang ke-12, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat." Hari di mana kamu akan melihat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mukminat, beriman laki-laki dan beriman perempuan, yas'anu rahum. Mereka mengambil cahaya-cahaya mereka, baina aidihim, ya, dari depan mereka, wa bi aimanihim, ya, dari kanan kiri mereka, ya. Busyrakumul yaum, kabar gembira bagi kalian
pada saat ini atau pada hari ini, jannatun tajri min tahtihal anhar, bahwa kalian akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kalian akan kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim, itu adalah merupakan kemenangan yang agung. Kemudian akan kelanjutan daripada ayat ini adalah ya, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, hari di mana ya akan berkata orang-orang yang munafik dari laki-laki dan perempuan kepada orang-orang yang beriman, unzuruna naktabis min nurikum, tunggu kami ingin mendapatkan cahaya dari kalian. Qila irji'u wara'akum, coba kamu lihat ke belakang. Dikatakan kepada mereka oleh orang-orang yang beriman, coba lihat ke belakang. Coba cari sana di belakang. Faltamisu nura, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan cahaya kalian. Faduriba bainahum bisurin lahu, pada saat mereka berusaha untuk lari ke belakang mencari cahaya mereka, kemudian tiba-tiba ada pagar pembatas yang membuat akhirnya orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang munafik ini terpisah, ya. Batinuhu fihi rahmah, bagian depannya atau bagian dalamnya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagian orang-orang yang beriman. Ya, wa dhahiruhu min qibalihil adzab, adapun yang belakangnya itu adalah azab, ya. Jadi pada saat itu ya dipisahkan antara orang yang beriman dengan iman yang jujur dengan orang yang beriman dengan iman yang dusta atau orang-orang munafik. Ya, jadi orang-orang yang munafik itu tertinggal, ya. Jadi pada saat mereka berusaha untuk mencari cahaya mereka sendiri, ternyata tiba-tiba membentang pagar yang membuat antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang pura-pura beriman itu terpisah. Hadirin azan ya Allah wa yakum jami'an. Yang tersisa siapa kira-kira ini? Halo? Ini nyimak gak Bu Ira nih? Nyimak Ustaz. Jangan-jangan nyimak semua. Nah, sisanya siapa nih kira-kira? Kan sudah dipisahkan antara orang-orang yang beriman dengan iman yang jujur dan orang-orang yang beriman dengan iman yang dusta. Kan sudah dipisahkan tuh. Yang sisa siapa? Sisanya siapa kira-kira? Sisanya adalah orang-orang yang beriman. Ya, sisanya orang-orang yang beriman. Hadirin azan ya Allah wa yakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Ya. Apakah setelah dipisahkan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang munafik, perjalanan kita sudah selesai, kita berhenti di perjalanan tersebut? Kita katakan belum. Justru pada saat itu terbentang sesuatu yang baru yang kita namakan dengan sirat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali kalian akan mendatangi neraka itu. Maksudnya kalian akan melewati neraka di atasnya. Kalau bahasa kitanya, bahasa yang lebih mudah, kalian pasti akan melewati sirat itu. Karena sirat letaknya di mana? Di atas neraka. Kata Allah, hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Sesuatu yang sudah takdir Allah. Semua manusia akan lewat sirat. Jadi orang-orang yang munafik juga akan lewat sirat. Iya. Biar mereka merasakan kengerian yang terjadi pada saat sirat. Orang-orang musyrik, iya. Ya. Jadi di sini ada khilaf, ya, orang-orang musyrik, orang-orang munafik ini melewati sirat atau tidak, tapi merujuk kepada dalil ini, iya, supaya mereka merasakan kengerian yang terjadi pada saat di sirat. Mau tahu bagaimana ngerinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tsumma yu'ta bil jasr fayaj'alu baina dhahrai jahannam." Kemudian didatangkan jembatan itu atau sirat itu, ya, lalu dibentangkan di atas permukaan neraka Jahannam. Qulna ya Rasulullah, wa mal jisr? Kemudian sebagian kami berkata, ya Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan jasr atau dimaksud dengan jembatan ini? Qala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
madhadatun mazillatun alaihi khatatifu wa kalalibu wa hasakah. Ya, mufaltahah laha syaukah aqib syaukatan uqaifa takunu binajd yuqalu laha sa'dan. Ya. Kita akan berusaha untuk menyifati sirat itu ya, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirat itu licin dan menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait, ya. Coba bayangkan saja, ya, bayangkan saja kait-kait sebesar jangkar, misalnya gitu ya. Tetapi dia adalah tahu kail pancing, ya. Saya tidak mengatakan bahwa akan seperti itu ya. Yang jelas pasti akan lebih dahsyat ya. Kemudian dan kawat berduri yang di ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan. Ya, seperti itu. Lihat bagaimana ngerinya ya apa yang terjadi di sirat ya. Terus bagaimana sirat itu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahkan menambahkan, dan dibentangkanlah jembatan Jahannam. Akulah orang yang pertama kali melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Pada sirat itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon Sa'dan. Pernahkah kamu melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon Sa'dan, tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Maka ia mencakup manusia sesuai dengan amalan-amalan mereka. Nah, hadirin azani Allah wa yakum jami'an. Kalau kita mengambil kesimpulan dari hadis-hadis ini dan hadis-hadis yang lain tentunya, maka kita akan berusaha menyifati ya sirat itu. Yang pertama, sirat itu licin. Ya, kemudian sirat itu menggelincirkan. Kemudian yang selanjutnya sirat tersebut memiliki besi-besi pengait. Terputus? Halo? Halo? Nyambung? Sudah nyambung? Halo Bu Ira? Ustaz. Iya Ustaz, udah bisa lagi. Sudah. Ya. Kemudian yang ketiga, sirat tersebut memiliki besi-besi pengait yang besar, penuh dengan duri, ujungnya bengkok. Ya. Ini menunjukkan bahwa siapa yang terkena besi pengait itu tidak akan bisa lepas daripada cengkramannya. Nah, hadirin azani Allah yakum jami'an, terpeleset atau tidak, tergelincir atau tidak, dan tersambar oleh pengait besi atau tidak, semua itu ditentukan oleh amal ibadah dan keimanan kita masing-masing. Nah, berarti kita memang sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pahala dari amalan-amalan soleh yang sudah kita kerjakan. Kemudian yang keempat, sirat tersebut terbentang, ya, membujur di atas neraka jahanam. Ya. Kemudian selanjutnya sirat tersebut sangat halus, ya, sehingga bagi kita akan sangat sulit untuk meletakkan kaki kita di atasnya. Kemudian selanjutnya sirat tersebut sangat tajam, ya, dapat membelah telapak kaki seseorang. Jangan berharap, dulu saya menang Agustusan lomba pukul bantal misalnya gitu ya, atau jalan di atas jembatan tipis gitu, di atas sepeda bisa kemarin pas 1 Agustusan. Bukan gitu. Tajam, bayangkan tajam. Jangan pikir mudah gitu. Dulunya saya alumni sirkus. Waduh. Nggak ada kaitannya sama sekali. Pasti setiap kita akan merasa kesulitan berjalan di atas sirat ini. Kecuali orang-orang yang dibahagiakan dirinya oleh amal solehnya dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Sekalipun sirat tersebut halus dan tajam, manusia tetap dapat melewatinya. Ya, dapat melewatinya. Ya, kesulitan untuk melihat sirat karena kehalusannya atau terluka karena ketajamannya, semua itu tergantung kepada kualitas keimanan seseorang yang melewatinya. Dan yang paling buruk yang terjadi pada saat di sirat itu adalah tempat itu gelap. Makanya kita butuh cahaya. Salah satu cahaya yang bisa kita dapat di dunia untuk nanti kita di akhirat adalah, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang mau gelap-gelapan sholat subuh, ya, mereka akan mendapatkan cahaya. Tuh, mau gelap-gelapan sholat subuh. Ini untuk bapak-bapak tentunya ya.
Iya. Baik. Baik. Nah, hadirin azanillah wa yakum jami'an, ya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan keadaan orang-orang yang melewati sirat, ya. Yang pertama, ketika manusia melewati sirat, ya, kemudian ada amanah dan ar-raham, mereka biasa menjaga amanah dan menjaga silaturahmi, ya. Mereka apa? Mereka akan mendapatkan kemudahan untuk melewati sirat. Ya. Kemudian yang kedua, kecepatan manusia pada saat melewati sirat. Ya. Ada yang dipermudah. Ya, contohnya misalnya mereka seperti apa? Mereka seperti sangat cepat gitu kan. Ini biasanya disebabkan karena mereka itu bersegera juga untuk menyambut perintah dan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada mereka. Di antara manusia ada yang melewati sirat secepat kedipan mata. Ada yang seperti kilat, ada yang secepat angin gitu ya. Ada yang secepat secepat orang naik kuda. Kemudian ada yang secepat angin yang kencang gitu kan. Nah, di antara manusia ada yang melewatinya juga dengan cara merangkak secara perlahan-lahan. Ada yang berjalan dengan menggeser pantatnya sedikit demi sedikit. Ada pula yang bergelantungan hampir-hampir jatuh. Ini pemandangan yang Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah ya orang-orang yang mendapatkan kemudahan pada saat ya, pada saat dihisab, pada saat di mahsyar, pada saat di mizan, pada saat mendapatkan minum pada saat di haud gitu. Ini mereka saya yakin adalah orang-orang yang mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga untuk bisa ringan langkah mereka nantinya di sirat. Ya. Karena kenapa? Karena bagi orang-orang yang beriman dengan keimanan yang jujur, ya, akhirat itu tuh akan mudah insya Allah bagi mereka. Karena kenapa? Karena mereka akan mendapatkan syafaat dari banyak hal. Gitu. Lihat bagaimana tadi di mahsyar mereka mendapatkan syafaat dalam bentuk minum dari telaga Rasulullah. Ya, mendapat naungan pada saat di mahsyar. Kemudian mendapatkan kebahagiaan pada saat apa? Pada saat kitab-kitab mereka dibagikan, ya. Kemudian mendapatkan kenyamanan, kegembiraan pada saat dihisab. Ya, ternyata apa? Hisabnya mudah gitu. Pada saat kisos mereka tidak apa? Mereka tidak terbebani karena tidak berbuat zalim kepada orang lain. Pada saat mizan ternyata apa? Timbangan kanan mereka berat gitu kan. Ini kan sesuatu yang menyenangkan, bertubi-tubi. Ya, bisa jadi orang tersebut adalah orang-orang yang Allah permudah juga bagi mereka jalan mereka di atas sirat. Ya, seperti itu. Nah, apakah setelah seseorang itu selesai ya sampai istilahnya sampai finishnya sirat, kira-kira perjalanan sudah berhenti atau belum? Ada yang bisa jawab? Belum. Terus ngapain, Bu? Ya terus Ustaz terusin. Loh. Yang tahu ya akan dikasih hadiah sama Bu Ira. Apa yang terjadi setelah sirat? Wah, ini nyimak semua ini kayaknya ya. Sirat. Ada yang tahu apa yang dilakukan setelah sirat selesai? Ada yang masuk surga, ada yang jatuh gitu ya, Tat? Ada yang masuk surga, ada yang jatuh. Oke, ini jawaban dari Bu Ira. Mungkin ada jawaban dari yang lain? Nah, ini durasinya lama kalau kayak gini. Antara tawaduk dan nggak tahu ini ya. Ya, mudah-mudahan tawaduk semua ya. Baik. Belum selesai Ibu-ibu sekalian. Ini ada jawaban. Masuk ke surga dan ke neraka tergantung amal ibadahnya dari Bu Irminawati. Salah, Bu. Belum selesai. Perjalanan kita belum berhenti, Bu. Setelah seseorang selesai dari sirat, perjalanan kita belum berhenti. Makanya judulnya perjalanan belum waktunya untuk berhenti. Belum selesai. Ya, jadi kita hidup ini nih belum ya kita sedang nunggu mati, ya. Mati nunggu kiamat, ya. Kiamat nunggu dibangkitkan. Dibangkitkan nunggu hisab. Hisab nunggu kisos. Kisos nunggu mizan, ya. Mizan nunggu sirat. Orang-orang yang sudah selamat di sirat
nunggu kisos lagi. Ada kisos untuk yang kedua kalinya. Ya, kisos itu terjadi di qantarah. Kisos itu terjadi di sebuah lapangan ya di hadapan surga. Ya, sebuah lapangan, ya, sebuah tempat terbuka di hadapan surga. Apa yang mereka lakukan? Berarti kan orang-orang yang berada di qantarah itu mereka adalah orang-orang yang selamat dari sirat. Sirat. Betul ya? Mm-mm. Nah, adapun orang-orang yang selamat dari sirat itu terbagi kepada 3. Ada orang yang selamat ya dalam keadaan, kalau bahasa kita sehat walafiat, ya. Kalau misalnya ada yang kedua, mereka selamat tapi dalam keadaan tidak afiat, Berdarah-darah. berdarah-darah gitu ya, tangannya mungkin sobek karena apa? Karena Kena kait. kena kait, belum lebih tajam dari pedang gitu ya, dan seterusnya. Tapi mereka selamat. Ya, tapi mereka selamat. Kemudian kelompok yang 3 ini adalah kelompok yang tidak selamat. Nah, gitu ya. Nah, 2 kelompok ini yang selamat ini, apa yang mereka lakukan? Mereka semuanya saling bermaaf-maafan. Ya. Semuanya saling bermaaf-maafan. Apa yang mereka lakukan? Ya, bisa jadi kan gini. Misalnya pengajian sih gitu. Tapi ternyata pinjam pulpen gak dibalikin gitu ya. Pengajian sih gitu. Tapi bercandanya keterlaluan misalnya gitu ya. Pengajian sih gitu. Kalau anak-anak kan suka kayak gitu ya. Sendalnya dihilangin 1 misalnya gitu. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini sesama orang beriman nanti mereka akan apa? Akan minta untuk dimaafkan oleh saudara-saudara mereka. Ya, seperti itu. Karena kenapa? Karena tidak mungkin seseorang masuk surga kecuali setelah bersih semuanya. Karena surga tidak akan terbuka kecuali bagi orang-orang yang sudah sangat bersih. Tidak ada 1 titik pun dosa yang tersisa. Gitu ya. Makanya mereka saling memaafkan. Ya. Setelah itu, setelah semuanya saling memaafkan, diawali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengetuk pintu surga. Ya, mereka mengutuk, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu surga, kemudian dibukakanlah pintu surga. Nah, beliau adalah orang yang pertama kali masuk surga dan diikuti oleh umat beliau. Nah, hadirin azan ya Allah yakum jami'an, tempat istirahat kita di sana. Tempat pemberhentian kita di sana. Kalau mau berhenti di situ. Pada saat kaki kanan kita menapak di surga, pada saat itu adalah waktunya beristirahat. Hadirin azan ya Allah yakum jami'an, perjalanan yang jauh ini, apakah kira-kira kita mampu untuk melewati atau menempuhnya? Mampu nggak kita kira-kira? Tergantung amal. Tergantung amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebankan sesuatu kecuali Allah pasti tahu kita mampu untuk memikulnya. Pasti kita bisa. Pasti kita bisa. Nah, hadirin azan ya Allah yakum jami'an. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita, ya, kata seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kuntu ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asyiru. Kata beliau, ya, kata sahabat ini, aku pernah datang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis, ya. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada orang-orang yang beriman pada saat itu, maksudnya kepada para sahabat, ya, ayul mu'minina afdal. Siapakah di antara orang-orang yang beriman yang keimanan mereka paling afdal? Ya, kemudian maaf,
Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang pemuda, ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling afdal imannya? Kemudian kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling afdal keimanannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Kemudian dia bertanya lagi, pemuda ini bertanya lagi, fa'il mu'minin akyas. Siapakah di antara orang mukminin yang paling cerdas? Apakah yang sudah doktor, profesor? Bukan, kata Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling ingat mati. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Koma, dan yang paling baik persiapannya untuk menyambutnya. Jadi kata Rasulullah, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling sering ingat mati dan yang paling baik mempersiapkan kedatangannya. Makanya susah ya orang-orang yang masih terpaut hatinya pada akhirat, orang-orang yang masih terpaut hatinya pada dunia, mereka diajak untuk beramal soleh itu mereka susah. Karena kenapa? Karena mereka merasa bahwa hidup mereka itu tuh sampai dengan 100 tahun. Kan kalau misalnya sakit nanti kan, kakek saya aja meninggal 110 tahun, nah itu susah tuh. Ya, makanya kata Rasulullah, mereka nggak cerdas. Yang cerdas itu adalah orang yang ingat mati. Dan paling banyak ya ingat kematian. Bukan, yang paling siap ya, yang paling baik mempersiapkan kedatangannya. Ustadz, kok akhir-akhir ini saya sering ingat mati ya? Oh, itu manusia paling cerdas. Tinggal ditambahin, jangan cuma ingat matinya doang. Sudahkah kita mempersiapkan kedatangannya? Nah, seperti itu ya. Hadirin azani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya, saya rasa demikian ya kajian kita pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sering mengingat kematian dan paling baik untuk mempersiapkan kedatangannya. Karena begitulah Rasulullah SAW menyebut orang-orang yang paling cerdas di antara kaum mukminin. Ya. Dan sudah saya katakan bahwasanya saat ini kita semua sedang dalam perjalanan. Kapan berhentinya? Ketika kaki kanan ini menapak di surga. Belum selesai perjalanan kita. Malah mungkin baru akan dimulai. Tapi saya udah tua Ustadz. Belum selesai. Belum selesai. Malah itu baru akan dimulai. Bahkan tadi kita sudah katakan bahwasanya kematian pun juga adalah halte. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan 5 atau 3 menit, saya persilahkan. Ada pertanyaan ibu-ibu? Gak ada kayaknya ya, sudah paham semua ya? Gak ada? Kalau nggak ada, kita cukup. Ada Ustadz. Oh iya, silakan Bu. Ustadz, saya kurang begitu menyimak tadi. Di fase mana kita dapat syafaat dari Rasulullah, Ustadz? Atau Salah satu syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah disegerakannya hisab, Bu. Disegerakannya hisab. Pada saat mahsyar itu semua kita tuh berdiri menunggu gitu. Dan yang terjadi ini kita kaji pekan yang lalu gitu ya, bahwasanya pada saat itu semua manusia nanti akan berlari kepada Nabi Adam, minta bantuannya Nabi Adam, minta agar Nabi Adam meminta kepada Allah agar disegerakan hisab, jangan lama-lama nunggu di mahsyar. Nabi Adam bilang, jangan ke saya, pergi ke Nuh gitu. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan jangan ke saya, pergi saja ke Ibrahim. Ya, Ibrahim bilang jangan ke saya, pergi saja ke Musa. Musa mengatakan pergi coba ke Isa. Isa mengatakan pergi ke Nabi Muhammad. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengatakan sayalah orang yang berhak untuk memberikan syafaat pada hari tersebut. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Allah ya agar disegerakan hisab. Nah, ini adalah salah satu bentuk syafaat. Ya, syafaat seperti itu. Oh, ya Ustadz. Baik. Makasih Ustadz. Mari sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cukup? Kalau cukup, ya kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf
jika ada kesalahan. Ada salah. Ada pertanyaan ini. Iya Ustadz, ada yang nanya nih Ustadz. Bagaimana kalau untuk perhitungan untuk anak-anak yang Sudah balik perhitungan- atau belum? Iya, seseorang akan dihitung itu setelah baliknya, Bu. Kalau belumnya berarti belum dihitung. Gitu. Kalau sebelum balik berarti belum dihitung. Jadi kita marahin anak-anak kita yang belum balik karena nggak sholat atau karena ini sebenarnya sesuatu yang kurang tepat gitu ya. Karena kenapa? Karena mereka belum memiliki dosa sampai dengan mereka balik. Cukup? Ya, sudah 11:30 juga nih ya. Saya pamit, mudah-mudahan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, mudah-mudahan bisa lewat Bu Ira atau langsung ke saya juga tidak apa-apa. Kita ketemu lagi insyaallah di kesempatan yang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Makasih Bu Ira. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi ahad Iya, Bu depan. Ira. Assalamualaikum. Nanti jam 1 ada tasin loh. Jam 1 kalau yang mau belajar tasin silakan ya. Sama, Iya. ID-nya sama Ya, Bu Ira. juga. Baik Bu Ira, terima kasih Bu Terima kasih Bu Dewi. Ira. Bu Dewi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.